sekali. Terus yang keempat ada membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh direktur pesantren Sumber Kemah Roibah Hanifida, dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yen selaku kepala Madrasah MTS SMA Al-Quran Roibah Hanifida, dan tak lupa kepada seluruh jajaran guru dan beserta stafnya dan keluarga saya yang ada di rumah yang selalu mendukung saya dan teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Niswatu Janati. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Roibah Hanifida. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya bahasa Indonesia tentang tanda baca. Yang pertama itu ada tanda baca titik. Tanda baca titik itu adalah penanda akhir kalimat. Jadi biasanya itu kan kalau buku itu kan ada tanda titik di akhir kalimat, ya berarti itu adalah akhir dari kalimat tersebut. Dan contohnya itu adalah ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta, lalu dikasih titik. Dan penanda titik juga ada pada memperjelas jumlah. Dan memperjelas jumlah itu seperti bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya itu ada kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Nah, titik itu dipergunakan untuk bilangan karena biar memperjelasnya. Kalau 1000 kan itu nolnya ada 3, nah itu kan udah tahu. Nah, tapi kalau 1 juta nggak ada titiknya kan kita bingung. Jadi kalau ada titik, nah kita tuh mempermudah cara membacanya kita. Jadi nggak usah gitu langsung itu tahu 1 juta. Langsung kita menyebutkan 1 juta. Dan yang kedua itu ini ada tanda titik juga digunakan pada akhir judul. Dan seperti merupakan kepala karangan artikel. Yang kedua itu ada tanda koma. Tanda koma itu diletakkan di tengah kalimat. Biasanya kan kalau ada buku kayak buku paket sekolah itu kan bisa ada koma. Nah, contohnya itu ada tempat contohnya itu ada 1, 2, 3, titik mulai. Nah, itu kan ada koma-komanya. Itu seperti menyebutkan keluarga kayak ayah, ibu, ayah, ibu, adik, saya, gitu. Dan biasanya koma itu tempat itu seperti contohnya itu adalah tempat, tanggal, wilayah yang ditulis, nama, alamat, bagian alamat, dan identitas yang ditulis berurutan. Yang kedua itu ada tanda tanya. Oke, tanda tanya itu adalah untuk menanyakan sesuatu, ya seperti misal kamu Dina, contohnya kamu mau pergi kemana, itu kan tanda tanya, ya menanyakan kepada orang lain. Nah, ini contohnya itu ada kapan Gulman pergi ke Bandung. Nah, itu langsung dikasih tanda tanya atau tanda gini. Nah, itu namanya tanda tanya. Dan tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara atau kerja. Jadi pengertian tanda baca itu adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam satu bahasa. Jadi tanda baca itu tidak berhubungan dengan nama suara, atau kata, atau frasa dalam satu bahasa. Nah, ini ada yang terakhir, itu ada tanda perintah. Kalimat perintah itu contohnya adalah tolong matikan lampu di ruangan itu. Nah, itu kalimat perintah itu contohnya itu bentuknya itu kayak pentungan kayak seret, nah kasih titik. Nah, itu namanya dipakai baik perintah yang sifatnya keras maupun tidak. Jadi kita tuh harus menggunakan tanda seru. Seperti contohnya ada astaga, kapan kamu datang. Nah, itu kan ada tanda perintah dan tanda tanya. Dan kalimat perintah itu menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Ya, misal kayak terkejut dan kayak astaga, wow, gitu. Itu kan namanya terkejut atau kaget, ya. Dan maka wajib menggunakan tanda seru. Jadi kalau kita merintah pada orang atau meminta tolong atau memberitahukan, tapi kita dalam keadaan kaget harus dengan menggunakan tanda seru. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Hira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.